Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sendiri, jawab sendiri. Jadi malam ini ada diskusi kecil-kecilan antara dua pria berkumis ini. Saya kenalkan dulu, ini Mas Sodik Purnomo, ownernya Nang Coffee. Nah itu dia nih, Nang Coffee. Lalu juga Tikum ya, masih Tikum ya? Tiko masih. Tikum di rumah singgah Sultan, rumah Tuan Kadi ya, di dekat jembatan Lekton. Itu juga Mas Sodik ownernya. Tapi yang kita obrolkan bukan kopi, ya Mas ya? Ya, bukan kopi. Paste. Susu lah. Kopi susu. Jadi malam ini yang kita obrolkan itu tentang hashtag. Apa itu hashtag? Apa sih hashtag sih? Apa gunanya? Gimana cara pakainya? Terus emangnya kita siapa sih ngomongin hashtag? Ya, tutorial unboxing. Unboxing hashtag ya. Lalu dan lain-lain lah, pokoknya yang berhubungan dengan hashtag. Kenapa? Karena ini kan hostnya ceritanya kan Sabda Cyber. Ini kan bergerak di bidang digital marketing. Nah, digital marketing itu nggak bisa dilepaskan dari hashtag. Wah, ceritanya begitu. Takur setengah merah setengah. Oh, makanya lihatnya live-nya di Facebook. Tuh kameranya landscape gininya. Nah, hashtag itu nggak bisa dilepaskan dari digital marketing yang dimulai itu dari zaman dulu keyword-keyword ya Mas ya, dari blog, blogger, blogspot dan website, blog web dan lain-lain itu menggunakan keyword yang sekarang ini orang sebut hashtag. Lalu gimana sih pakainya? Terus kita itu udah pakai untuk apa aja, Mas? Terus ya gitu deh. Nah, sebelumnya gini. Ini kayaknya ganti anunya. Ganti Apanya? sing tukang nanya-nanya harus diganti nih. Ahlinya ahli itu harus jawab, ahlinya jawab itu. Jangan lah. Enggak nampak. Iya. Tetep. Oh gitu. Aku nanyanya Mas Odi. Oh gitu, siap. Enggak, ini diskusi sih ya, bisa Oh, iya, interaksi ya, bisa kanan kiri gitu. Kita lihat ini delay ya, nggak masalah, biarin aja. Oke. Apa? Nah, jadi ceritain dong Mas, pengalaman Mas Sodik ini bertukus lumus, berjipaku, berjempalitan, guling-guling, apa lagi tentang apa? Nggak nampak. Oh, ini ya. Ya. Oke, sip. Oke. Nah, tentang hashtag. Ini kawan-kawan ini kan jejaring kami, jejaring kita ini ya, tentang bergelut di hashtag ini udah lumayan lama ya. Dari zaman perang trending di Twitter terus dan lain-lain itu udah lumayan oke. Lumayan lama lah ya. Nah, mohon Mas Sodik lah waktu dan tempatnya dipersilakan untuk bercerita sedikit tentang hashtag. Gitu. Oke. Kalau pengalaman mungkin akan lebih mungkin ya di atasnya alis masih bisa disulam alis gitu ya. Jadi di atasnya ini pasti masih ada yang lebih berpengalaman lah atau yang bertungkus lumus juga. Tapi pengalaman ini ya jauh mungkin bagi saya individu ya. Ini pengalaman yang sangat berarti bagi saya secara pribadi. Terus mungkin juga teman-teman sih. Mungkin jatuhnya tidak hanya soal tagar, tapi ini juga soal tentang kita menyebarluaskan tentang promosi daerah ya waktu itu ya. Yang kita garap sama-sama. Ya. Jadi di situ ada tagar, waktu itu salah satu tagar yang cukup populer dan sampai sekarang masih digunakan. Tapi memang hashtag itu menjadi target waktu itu, kita targetnya di medianya pakai media Twitter waktu itu. Ya. Jadi target kita menjadi trending topik, karena ketika dia menjadi trending topik ini akan menjadi
bahan ini ya, bahan Prestis ya, prestis secara ini, nilai ya. Iya, secara nilai. Ini apa sih gitu loh. Jadi Pasti. kayak mungkin malam Jumat tuh ada Jumat berkah Iya. gitu kalau di Twitter ya. Eh, Ganteng aku di kamera ya. Oke. Jadi jadi menjadi target. Jadi mungkin sekarang beberapa membaca, walaupun nggak tamat ya, kalau membaca tentang media sosial mungkin nggak tamat karena mungkin udah keliwat umurnya. Jadi kalau jadi kalau sekarang mungkin ada beberapa aturan yang, atau apa sih bahasanya itu, kalau misalkan ini algoritmanya sudah banyak berubah, tidak sama lagi dengan dulu. Jadi mungkin akan jadi berbeda ketika dulu dan sekarang. Tapi tapi kalau di Twitter mungkin trending topic masih menjadi tujuan, menjadi acuan, karena ini akan menjadi dilihat oleh banyak orang, ini apa sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang juga hashtag itu tidak ada kaitannya dengan kontennya, malah dia hanya nebeng tenar aja. Tapi ya kalau kita sebagai pekerja penyebar luasan kebaikan dari desa Konoha bagian selatan gitu kan, ya tetap oke aja gitu, karena nambah ini. Kalau di sistem, mungkin kalau di Instagram mungkin sekarang ya gimana sih itu manfaatnya tagar kira-kira bisa menjadi sebagai sarana untuk meningkatkan atau promosi atau bisa masuk kemana-mana gitu. Tapi yang jelas tagar itu sangat bermanfaat. Tapi ya juga aneh-aneh kadang ya, pemirsa yang budiman itu kan pemirsa media sosial yang budiman itu kadang-kadang memang yang nggak budiman pun ya akhirnya menggunakan semua mau di hashtagin itu loh. Ini memang ya agak sempurna lah dikit. Gimana kira-kira Mbak? Ini narasumbernya. Narasumbernya. Tapi itu pengalaman, kalau hashtag pengalamannya menjadi perbincangan banyak orang. Waktu itu kita targetnya tercapai, 3 kali trending topik dikerjakan oleh sekitar yang di tim waktu itu ada sekitar 15 paling banyak. Nah, dikerjakan. Paling kalau yang agak besar di balik ke Bagan ya. Yang di Rokan Hilir waktu itu kita balik ke Bagan itu agak besar. Kita undang beberapa teman blogger dari Batam, dari beberapa daerah yang sekitaran di Provinsi Riau lah, blogger tetangga, ya, bukan selimut tetangga pastinya. Kalau selimut tetangga, soalnya selimutnya dijemur, jadi nggak bisa dipakai. Kredit lagi. Ya gitulah kira-kira. Tapi ya hashtag sangat bermanfaat lah. Tapi nggak, kira-kira gimana tuh hashtag? Perkembangannya, algoritmanya sekarang saya nggak begitu mengikuti. Kalau yang dilakukan sama kawan-kawan itu kan pendampingan digital marketing itu, efektifnya itu kan sekarang hashtag 15. 15 hashtag. Ya, ini cerita pengalaman kami dan kawan-kawan ya. Kita ada kawan-kawan bahwa 15 hashtag itu efektif digunakan pada satu post Instagram ya, wabil khususnya Instagram, karena secara selling point Instagram lebih banyak digunakan untuk jualan ya. Itu di luar fanpage dan lain-lain ya, tapi Instagram banyak dipakai. Nah, efektifnya ada 15 hashtag. Kalau kami mengklasterisasi atau mengkategorisasi hashtag itu ada 3 bisa 4 bagian. Yang pertama itu hashtag brand punya kita sendiri. Misalnya Nang Coffee atau Kopio. Jadi hashtag yang dibuat, terima kasih, hashtag yang dibuat oleh iklan Kopio, kopi susu. Kalau Hamidi pesannya kopi rempah, dia mau menjamu istrinya malam ini. Ini enggak sih. Kalau ada istilah lain ini kopi susu ini, kopi nenen. Aduh, nenen sapi maksudnya. Ini susu. Nah, klaster pertama atau kategori pertama itu brand. Dalam arti misalnya kita punya brand, punya produk,
atau punya hashtag tersendiri yang kita pakai untuk mengidentifikasi brand kita. Contohnya Nang Coffee atau Kopio atau Tikum. Itu hashtag yang kita pakai sendiri. Lalu hashtag yang menjelaskan sekitarnya. Contohnya misalnya ketika kita sedang live, jadi misalnya Kopio, Nang Coffee, ya kan, hashtag Kopio, hashtag Nang Coffee, terus kita lagi live, kita menjelaskan bahwa kita live, bisa dimasukkan live. Oh gitu? Iya, bisa, live Facebook. Terus misalnya itu klaster kedua, klaster pertama dan klaster kedua nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Itu nanti akan mempengaruhi penggunaan hashtag yang bawahnya. Jadi misalnya hashtag merek kita, terus hashtag perangkat atau kejadian, misalnya kita kayak misal kawan-kawan sepedaan tuh pakai federal gitu kan, kayak Bang Heri dan kawan-kawan, dia ada hashtag tersendiri yang mereka pakai. Lalu di bawahnya ada hashtag sepeda, ada hashtag federal atau bike atau bicycle ya, atau pit-pitan gitu misalnya. Bicycle, pit-pitan. Bicycle. Jadi itu bisa dipakai, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting menjelaskan kejadian di situ aja. Dengan harapan itu akan menjaring orang yang sedang mengalami hal yang sama atau memakai perangkat yang sama. Misalnya iPhone, kita live pakai misalnya pakai Mac atau iPhone, pakai condenser gitu. Itu klaster kedua. Klaster ketiganya itu menjangkau regional. Nah, ini yang perlu daerah ya. Ya, ini yang perlu Batam, riset, Bandung. perlu riset ini. Hashtag yang di regional kita, secara demografi yang dekat dengan kita, yang punya potensi tinggi untuk dijangkau orang. Itu harus ada risetnya, ada toolnya untuk meriset itu. Hashtag yang banyak dipakai orang, hashtag yang banyak dicari orang secara regional dulu di Indonesia. Lalu mengerucut di Provinsi Riau, gitu kan. Oh, di Sumatera, lalu muncul di Provinsi Riau dan sekitarnya. Pakai misalnya Riau, ya kan? Misalnya kita kotanya di Pekanbaru nih. Colek Pekanbaru. Riau, Colek Riau. Lalu misalnya ya kabupaten, misalnya kita Kampar atau di Rokan Hilir atau di mana. Lalu kita coba cari hashtag yang trending di sekitar itu. Misalnya kita kemarin ada Ayo ke Riau kan. Ya, terus Misalnya kan, misal. Kalau ada Balai Kebagan, misalnya kita ada di Balai Bagan, kan. Misalnya ada Pekanbaru apa? Madani. Pekanbaru Madani. Pekanbaru Mada. Nih. Nah, Madani. Pekanbaru Smart City gitu misalnya kan. Itu secara regional bisa dipakai. Dengan artian itu untuk menjangkau jangkauan massa secara regional di demografi di sekitar kita gitu. Secara geografis ya. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini maksudnya itu yang secara global. Secara global juga bagusnya pakai mekanisme riset. Kita cari riset yang bisa menjelaskan hashtag mana secara global, internasional yang banyak dipakai. Banyak. Contohnya misalnya kita ngomongin kopi, ya kopi. Tapi rupanya hashtag kopi itu nggak sepopuler misalnya dengan coffee of the day. Oh iya. Dan misalnya kan gitu kan. Atau kalau foto tuh kita dulu sering pakai pic of the day gitu kan. Atau photo of the day. Itu mengalahkan hashtag foto aja. Dalam arti jangkauan ya, kalau mungkin secara mentionnya banyak, tapi jangkauannya rupanya banyak orang itu. Karena ada orang yang pakai tools untuk meningkatkan hashtag itu. Itu secara teori kan begitu. Nah, kalau kami memecahnya menjadi 4 klaster. 4 klaster dalam arti misalnya ada 15 hashtag yang dalam optimal. satu postingan. Nah, itu bisa dibagi tuh. Dibagi dalam arti jangan dibagi rata ya. Yang hashtag pertama tentu jangan banyak-banyak. Kan merek kita sendiri gitu kan. Dan lain-lainnya seperti yang dijelaskan. Nanti jangan khawatir, ini kan di-record nih. Habis di-record ini nanti bisa diputar ulang. Bisa diputar ulang di podcast atau di ini kita hilangin dulu. Sorry. Bisa diputar di YouTube dan di podcast. Nah, begitu. Secara simpel penggunaannya itu gimana? Terus tadi Mas Odik bilang ada orang yang tiap kata di hashtag. Oh iya, itu gimana tuh? Itu kan kekinian sekali itu. Sekali sampai pusing. Sampai pusing. Jadi mungkin secara itu kalau membuat rentengan jambu ngalahin rentengan jambu itu. Misal satu paragraf tuh hashtag semua gitu kan. Sebenarnya secara penggunaan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau memang yang bersangkutan tidak bermaksud untuk menggunakan mekanisme hashtag ke masalah.
nggak salah maksudnya ya biarin aja, atau mungkin bagi dia mungkin itu seni kali kan, nggak masalah. Tapi itu secara sistematis atau sistem hashtag juga gitu, itu nggak kepake, nggak kebaca sama apa tadi, sama algoritmanya itu nggak kepake ya, karena ya aneh maksud, jadi dia tiap bikin postingan hashtagnya berubah ya kan, dan panjangnya itu naudzubillah gitu kan, misalnya tak penai udri dhewe nek wong Jawa bisa sampai paragraf gitu kan. Secara penggunaan itu nggak berguna, tapi kalaupun dipakai ya nggak masalah, namanya mungkin kebebasan berekspresi ya. Tapi misalnya kalau mau pakai, spanningnya turun, tahu kita lagi nge-live sabotase. Bahaya nih, ada orang Surabaya nge-live kata Om Takur nih. Terus. Jadi waduh kan. Ini putus nih. Putus nih. Anu ininya, live-nya. Iya, karena wifi. Oh. Bilanglah Mas Odik. Wah. Ini Om Tony kasih hello dulu, kasih hello. Oke. Cuma nggak tahu dia itu siapa. Oke. Nah, ini kan ini mungkin perwakilan publik lah sebenarnya. Jadi kita mau misalkan 3 kali, kita dalam satu jam lah kita memposting 3 foto lah di Instagram atau juga di Facebook atau halaman atau akun personal lah. Tapi hashtagnya tuh nggak berubah tuh. Kita copy paste aja, itu pengaruh nggak? Pengaruh dalam arti apa nih? Pengaruh dia dikatakan ini bot nih, ini mesin nih, kemudian memang ada ini kalau ini baru isu ya, karena kan kita nggak bisa membongkar algoritmanya Google, dan ini secara rilis mereka begitu, rilisnya bisa dikatakan spam. Bisa kadang begitu, tapi ada indikatornya kapan sebuah postingan itu menyepam. Makanya kadang kawan-kawan yang ketika misalnya mau bikin postingan yang kayak misalnya layout itu kan, kan bisa 6, bisa 7, bisa 9, 6, 9. Yang baru aku posting di Instagram misalkan 3 kan, itu kan. Itu kalau cuma 3 atau 6 atau 9 kalau nggak salah, oke. Tapi kan ada banyak spam kadang. Itu kadang kawan bilang, sorry ya aku nyepam timeline dulu gitu. Karena mau nggak mau timeline kita buka dia semua misalnya gitu kan. Dia semua lupa dibuka, dia mau bikin layout gitu. Sebenarnya nggak masalah, cuma kuncinya sebenarnya ada di penggunaan hashtag yang keren itu. Satu, kedua bagusnya untuk mengakali itu ada hashtag yang kita akalin di postingan yang itu, kita ganti dengan yang ini. Dibalik tambahin spasinya. Atau misalnya yang ini pakai coffee of the day, yang satunya misalnya pakai kopi Nusantara Coffee atau apa gitu. Jadi ada pembedanya. Jadi nggak sama dengan persis dengan yang pertama. Jadi ketika di scroll sama si robot itu, dia akan baca bahwa ini postingan yang berbeda. Itu juga bisa di cheat kok robot. Contohnya ketika misalnya ada di YouTube tuh kan. Ada di YouTube kan ada, kalau kita buka situs kadang ada tulisannya robot atau bukan gitu kan, kita disuruh ngeklik gitu kan. Benar. Jadi orang itu eksperimennya dia yang klik benar-benar robot gitu, dia bikin alat gitu kayak robot untuk ngeklik. Kan robot betulnya kan klik, rupanya centang, padahal yang ngeklik itu robot. Jadi itu bisa diakali kan, sama lah fingerprint gitu ya. Padahal kan ya kita juga nggak tahu kan, maksudnya apakah Anda robot terus yang alatnya tuh ngeklikan klik terus tantang, bukan robot, padahal robot. Iya. Nah, itu salah satu realita. Aku tadi mau ngomong apa ya? Ngopi. Habis punya aku. Apa tadi mau ngomong ya? Sambil santai ya, santai. Jadi kalau misalnya kita kan ada beberapa online shop itu zaman sekarang nih, dia punya toko, misalkan toko online tuh udah nggak punya toko sendiri sebenarnya gitu loh. Tapi sebenarnya dia tuh toko sendirinya tuh numpang. Misalnya kayak di web e-commerce. E-commerce kayak gitu. Dia punya web sendiri enggak,
tapi dia tetap bisa jualan kok Iya. di tempat orang lain. Nah itu gimana ininya? Bisa mungkin salah satu triknya itu meningkatkan. Kadang-kadang kan kita ikut ini nih, misalnya ada yang Digital pertemuan marketing. lalu di digital Iya, marketing. iya, iya, iya. Wah, aku Tadi aku udah bahas iya gitu kan. Itu gimana tuh? Jadi kalau misalnya kita apa menginduk ke e-commerce ya, kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kan mereka punya mekanisme Sendiri. iklan atau Oke. push. Ya, kan? push. Push. Jadi ketika kita men-store berapa rupiah, dia akan nge-push. Hmm. Itu secara mudah. Tapi di setiap e-commerce itu ada mekanisme untuk memudahkan di crawling sama Google dan sama sistem mereka. Kan ada tuh. Ada, kalau kita bongkar-bongkar kayak Shopee itu kan nanti ada tuh gimana cara postingan kita itu mudah di crawling sama sistemnya mereka sendiri dan oleh Google. Jadi mereka bisa meningkatkan potensi dagangan kita tertampilkan di page 1 atau page 2 gitu. Karena kita perang gimana tampil di page 1 kan. Kan tujuannya itu. Jadi coba dilihat oleh Iya, pemirsa. betul. Jadi karena itu PR-nya kan, PR-nya gimana kita sebisa mungkin tampil di page 1. Itu ada mekanismenya, misalnya penggunaan judul. Kadang ada Hashtag yang masuk, hashtag masuk ke situ. masuk nggak? di juga? beberapa e-commerce masuk, beberapa e-commerce ya. Nah, kalau yang udah besar ya, kalau Shopee itu masuk dia Masuk bisa ya? pakai hashtag. Tokopedia Kalau nggak kita masuk. paksakan di kolom deskripsi itu mau Masuk. masuk dia tuh. Kecuali, tapi kita harus bedah dulu nih, maksudnya itu berguna nggak? Tapi kalau nggak salah itu berguna. Atau mereka juga punya kolom keyword, ya kan? Mereka ada kolom keyword tuh, kita bisa kata terkait. Nah, kita bisa menempelkan di situ dagangan kita yang lain. Itu juga termasuk keyword kan, tagging kan. Jadi muter-muter. Nah, misalnya dagangan kita kamera, misalnya kamera mirrorless atau Canon atau apa gitu kan. Itu kan memudahkan orang atau memudahkan mesin itu untuk menampilkan dagangan kita. Oke, iklan sebentar nih. Kalau mau Uci, mau ngopi nggak Ci sini Ci? Ada siapa nih? Rahmat Azari. Kene Cak, ngopi Cak. Ini di tempatnya Mbak Ari Kopio. Nah, ini. Terus ini ada siapa lagi nih? Budi di Duri. Nah, di Budi Duri. Keren ya, Bud. Ngopi, Bud. Oke. Sip. Oh, sekarang di Facebook. Facebook. Di live di IG hatersnya banyak ya. Oh iya. Oh. Tapi di Instagram itu ada yang lagi ini kan. Bagus itu story. Oh, sorry. Iya. Insta story. Sorry. Makanya kalau itu dibuat serius ya Insta story. Itu kan kalau di kolom pencarian itu kan sekarang ada kolom Insta story. Oh kan? iya Nah, itu benar. punya porsi tersendiri dia, perang di situ. Itu bisa juga pakai tagar. Kadang-kadang iya benar. Jadi Atau misalnya nyeting tagging location ya. Tagging location misalnya Pekanbaru. Itu nanti dia keluar tuh di bulat-bulat Pekanbaru. Jadi khusus Instastory yang ada di Pekanbaru dia keluar. Benar. Kita punya potensi untuk dilihat orang. Pengalaman itu kita nggak berkawan nih di Instagram itu gitu kan. Tapi dilihat nih, Iya. Ini dari mana Iya. gitu ya. Pernah misalkan satu story itu biasa sampai 500 ini dari mana? Dari gitu mana? kan. Jadi memang sangat Iya. bermanfaat ya hashtag ya. Iya. Jadi tidak hanya di postingan, Iya, di story juga. Iya. Kalau di Facebook sama. Facebook sama, mereka kan Satu ini ya, satu geng. bedanya Facebook itu tergantung settingan privasi kita. Oh. Kadang kita settingan privasinya hanya teman yang bisa melihat gitu kan, atau hanya mantan yang bisa melihat, ya. Atau misalnya mantan nggak boleh melihat gitu kan. Itu bisa disetting. Assalamualaikum boleh, nggak lihat nggak boleh. Tutup matanya. Nah, itu bisa disetting. Tapi bedanya kalau Instagram kan, kecuali akun kita privat ya. Ya. Nah, kalau Instagram banyak lah. Paling ya ukti-ukti itulah yang akunnya privat ya. Tapi kalau Ukti perempuan, kalau laki-laki ukto. Ikhwan. Min, Ikhwan ya, lanang Ikhwan ya, laki-laki. Ya. Ikhwan Ikhwan Villa. Hamidi. Gondes. Nah, terus Kesalahan
pengguna sosial. Kadang ini pengalaman sebenarnya, curhat sih. Kita sama-sama punya warung nih misalkan. Kok warungku sepi ya, warungku rame. Padahal itu satu deret gitu loh. Loh, ya pengalaman waktu itu kakak main lah di sosial media, di Facebook. Anak kakak ada nih, jangan suka ini aja. Itu bagi pemula nih. Kalau misalnya tipsnya penggunaan hashtag itu gimana? Itu dia. Ya saya mau nggak mau masuk kan Sabda Cyber gitu. Iya. Iklan nggak apa. Jadi sebenarnya kegelisahan pertama yang kenapa dibikin Sabda Cyber kan pengennya kita kan agak-agak idealis ya, social entrepreneur ya yang kita bicarakan. Di social entrepreneur itu kan nggak semata-mata urusan kapital gitu kan, urusan income, urusan karena kapital warung Cina. Karena yang kapital tadi nonton tuh Bang Cinal tuh, itu udah disabotase namanya sama Om Cinal. Jadi karena kita pengennya social entrepreneur, giliran pertama yang didapatkan itu adalah banyak UMKM yang belum punya source memadai untuk satu membiayai desainer, membiayai internet sosial media spesialis, membiayai content maker dan lain-lain gitu. Ya. Karena itu kan butuh dana ya kan. Nah sedangkan UMKM itu mereka ini baru mulai loh bergelut dengan HPP dan ya. apa namanya ongkos produksi bulanan aja pikir lah, apalagi untuk menggaji orang khusus untuk itu kan. Nah itulah lahirnya ide, jadi harus ada yang memfasilitasi UMKM. Itu yang menyediakan content maker, analis internet sosial media, dan apa namanya? Analisis sudah, konten sudah, Yaitu digital marketing lah intinya. oh iya, semuanya situ ya. Itu di situ semua. Paketnya? Content maker itu kan macam-macam tuh kan, grafis, animasi, fotografi. Termasuk produknya, foto produk misalnya. Termasuk foto produk untuk wilayah Pekanbaru ya. Nah, ini kita Jakarta Pekanbaru. gak lah. Belum ya. Makanya bukan maksudnya kalau kita udah berjejaring, ini kan padat karya nih. Ada beberapa jaringan kawan-kawan yang sudah ready untuk running kan, misalnya di Malang, di Jakarta, di Jogja, yang mereka bisa menjemput produk gitu kan. Foto produk kasih ke sini, sini kasih ke desainer, dibuat analisanya, dibuat kontennya, kasih ke klien. Yang paling murah kontrak 1 bulan itu kan cuma 1,5 juta. 1 bulan. Iya. Murah banget loh. Nggak perlu gaji karyawan. Kalau gaji karyawan dengan kemampuan seperti itu bisa 2-3 orang. Kalaupun 1 orang ya sebulan tahan dia, 2 bulan 3 bulan sakit kuning gitu kan. Ya, kan? memar jidatnya gitu karena dipukul-pukul pakai mouse gitu, plok gitu kan, atau pakai HP-nya sendiri. Ide keluar lah gitu. Busuk-busukan ini jidatnya ke lantai gitu. Ya. Nah, itu ini apa nih? Bang Yar nih, Bang Yar. Suhu. Gimana nih, Bang? Nah, itu jadi itu yang di konsep awalnya kita menyediakan apa yang UMKM kelas bahasa kerennya startup lah ya, kelas menengah ke bawah untuk promosi di internet dan sosial media, yaitu berupa content maker dan analis di internet dan sosial media. Gitu. Terus dia apa pertanyaannya? Kok jawabnya sampai situ? Iya benar. Oh itu ya? Oh iya. Oh paketnya kan tadi udah. Oh iya. 1.500.000. Apa saja sih dapatnya? Webnya kan sabdacyber.com itu kan sampai sekarang belum aku buka. Kemarin sempat pas launching itu aku buka sebentar karena ada beberapa hal yang harus diedit, jadi aku tutup lagi. Aku maintenance mode lagi, nanti beberapa perbaikan akan live lagi gitu, akan online lagi. Sementara sambil nunggu itu dikerjakan ya kita ngerjain yang lain. Bayangin aja Mas Udi, semuanya diurus sendiri. Mau cepet umroh ini. Pemirsa. Umroh. Amin. Tapi social entrepreneur. Ya, tapi memang semuanya itu pernah diskusi ya ini dengan teman agak melenceng sih dari hashtag gitu. Iya. Apa-apa. Terus
ya semuanya itu harus kita kerjakan sendiri dulu. Oh iya. Karena pertama kita tidak punya banyak resource. Iya, Kalaupun iya. kita harus menggaji orang itu biasa nggak besar. Iya. Ada manfaatnya. Ketika terjadi trouble tuh kita udah tahu. Iya. Nah, Kita jadi mengalaminya. mengalami. Jadi kita nanti ketika ada orang baru ya kita tinggal bilang, ini loh, yang ini loh. Itu salah satu ya termasuk orang yang sukses lah di Pekanbaru. Dan dia sering mengajak saya ngopi. Mungkin Oh. Iya. sorry ya agak bisik-bisik karena emang ini sifatnya Off the record. Off the record. Jadi Kita tahu lah. nggak di kenal lah. record, jadi off dulu F. Ini record sih, tapi bisa di-cut Mas, Ya, sebenarnya. cut. Tapi kalau live kan tetap keluar. Dia core of the core sebenarnya. Ini di sini ada apa aja nih menunya? Oh, iya. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, ini di mana ini? Ini Apa? Kopi Yuk. Pi, Anapi minta tolong Pi, menu Pi. Nah, ini pemirsa mau siapa nih mau? Ini konsepnya tabrak. Jadi gini. Ini juga awal cerita kenapa. Karena masih ini live-nya harus di warung kopi gitu Oh loh. iya. Atau Ya nggak mungkin di kuburan, nanti kita Iya. dikira mau pemirsanya nyari wangsit. goib. Iya. Jadi Kopio ini sebenarnya aku mau sekalian riset bahwa ilmu ekonomi ya katanya. Ini pindah host nih ya. Oh iya gimana sih? Jadi harus. Dara ini pindah host dulu. Oh iya. Nah, Habis pindah itu host aku dulu. nanya tentang Tikum boleh, ya. Oh iya. Nah, jadi awalnya aku mau nabrak ilmu ekonomi lah yang umumnya orang bahas bahwa kita harus meriset pasar, menyesuaikan segmen, terus menyesuaikan dengan kompetitor segala macam. Teoritis lah. Teoritis lah. Teoritis banget. Aku ya ngalami juga teori-teorinya ya. Salam hormat bapak-bapak dosen. Jadi Ketawanya berisi, Mbak. iya. Nah, terus, Stop. terus. Jadi aku mau menabrak ilmu itu. Buktinya apa? Di kedai kopi ini yang datang ke mayoritas anak muda, anak kuliahan, anak SMK, dan anak kuliah lah, anak bapak ya kadang datang juga. Tapi menunya ada menu tua yang menurut di warung kawan- ini? Iya. Apa itu? Ini tadi core of the core tadi. Oh, tuh. iya. Oh iya. Jadi Rinci-rinci minuman apa aja nih yang ada nih? Minuman hangat. minuman ini yang biasa ya, yang umum-umum di kafe lain tuh kan ada coklat, teh hitam, teh Oke, hijau, itulah biasa lah. Thai tea, city kan, apalah segala macam. Siti mbok jamu. Jadi terus kopinya ya kopi, kalau di sini kopi hitam atau kopi O atau kopi tiam tuh namanya kami nyebutnya kopi iyo. Kopi Yo. Ini Karena khasnya Kopi Yo. karena kan blendnya kan ya, Iya. ini masternya dari sini, ini tukang blendingnya, itulah pokoknya. Lalu kopi itu dengan tanpa gula, tapi kami menyediakan gula dengan mangkok kecil, Oke. jadi seleranya Opsi terserah ya, ya. mau manis, mau ini. Manis, mau kecut, silakan Ya. teteskan sendiri jeruknya. Kalau mau manis nggak pakai gula, bawa pacarnya. Oh iya. Gitu ya. Tapi di smoothie nggak tuh nanti tuh? Kemungkinan, aduh. Oke, terus. Jadi lalu ada kopi aren. Kopi aren. Bedanya sama kopi yang pakai gula merah apa? Itu kopi aren. Oh, tadi kopi aren. Iya. Enggak, yang tadi tuh kopi nggak pakai Oh, gula. kopi nggak pakai gula. Kopi bening. Maksudnya kopi bening. Kopi tanpa tok. ampas. Iya. Ya. Terus kita sadurkan gula pakai mangkok putih, gula putih ya. Kalau kopi aren yang disandingkan juga gula aren yang smoothie. Yang smooth. Iya, yang smooth. Yang udah yang kayak udah remuk-remuk remuk-remuk. itu Iya, ya, iya. yang udah kering. Lalu kopi susu. Nih yang saya minum nih. Nih, kopi susu. Enak, Le, jos. Lalu ada cappuccino umum lah ya. Nah itu bisa panas bisa dingin. Kalau dingin kopi susunya tambah gula aren. Oh. Gitu. Tambahin dikit. Sama apa namanya? Susu UHT. Biar lebih legit. Jos gandos kotos-kotos. Terus. Ini Lalu meals nih apa nih? Makanan. Ya, makanan. Ini setiap hari nggak makanannya? Yang ini di sini tiap hari nih. Nginang ini buat di pemirsakan. Woi, lo. Just lo. Apa? Ini tiap hari nih. Mie goreng telur, mie rebus telur, banana caca. Ini banana caca namanya agak unyu-unyu dikit lah ya. Banana caca nih apa nih? Pisang kipas goreng. Oh, pisang kipas Iya, goreng. ada keju, ada Oke. French fries umum ya. Ya. Nugget Topia. Jadi inspirasinya dari Utopia mungkin. Kayak mungkin. Terus. Nah, ini yang Nah, ini khusus nih, spesial ini. spesial nih. Yang baru sekarang ini
Sabtu malam Minggu dan Minggu malam Senin. Hanya itu saja. Hanya itu aja. Di hari itu. Hari itu Jadi aja. kalau mau ngerasain yang menu spesial tadi, Iya. mie ayam ya? Iya, mie ayam. Mie ayam. Ceker. Mie ayam ceker itu hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Malam Minggu dan malam Senin. Oke, berarti pagi dia buka jam piro? Bukanya jam 5. Oh, jam 5 Oh ya sore. Mas, sekarang masih bukanya cuma dari jam 5 aja. Sip, hati-hati. Ya, hati ya. Sip, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Begitu. jam 5 sore sampai jam 11, jam 10. Jam 12 Jam kadang. 12 oke lah. Oke. Nah, Selama persediaan masih ada. Nggak ada jangan dipaksa. dipaksa Celuk paling nih ya. maam no. Paling aku ambilin ceker ayam hidup. Terus. Nah, ini yang spesial yang kita jadikan apa ya? Hmm. Apa istilahnya? Master. Apa ya? Masterpiece ya? Master tuh obat kelek biasanya. Spesial menu Spesial lah ya. spesial menu ya. Hanya ada di sini loh. Insya Allah ya, moga-moga aja. Moga-moga. Ini makanya ini nggak kelihatan. Nah, ini dia. Yang pertama itu core of the core. Wow. Ini intinya. Ini Intinya core-nya ini. kenapa aku Kopio punya, ini. Iya, kenapa akhirnya punya ide untuk bikin kopio harus ada yang beda. Rupanya enggak. Rupanya aku mikir ini dulu baru mikirin kedai kopi. Oh, Jadi ini intinya. Inilah awal mulanya aku kepikiran bikin kedai kopi. berangkat dari sinilah. Berangkat dari sini, oh berarti harus ada wadahnya, yaitu warung kopi. Itu kopi rempah. Oke. Kopi rempah itu kalau di Instagramnya Kopio PKU. Oh, Kopio PKU. Nah, Kopio PKU itu ada ingredients-nya bahasa kerennya ya. Ada komposisi. Ada daun secang, ada cengkeh, daun cengkeh, ada tangkai cengkeh. Terus daun secang, kayu secang Kayu ya. secang. Terus daun kayu manis, jahe, gula aren dicampur dengan kopi yang diseduh. Ini aku udah nyoba ini. Ini kopi ini enak dan kalau mungkin bagi para Pelancong malam itu. ya, Iya. ini Orang yang suka keluyuran ya, malam ya. keluyuran malam sangat bermanfaat nih. Jadi untuk stamina, untuk kebugaran, cocok. Seger. Jos gandos pokoknya. Jadi secara khasiat kopinya bikin melek, Hmm. secara khasiat rempahnya bikin seger dan Bikin perutnya anget. hangat, benar. Katanya sih kalau orang yang ini sampai keluar langsung wanginya. Ah, Menurut penuturan ya. ya, ya. Apa Pak? Mas Eko, Pak Pak Eko. Itu Kopi. core-nya itu, core dari Kopio ini. Kopio. Bahkan ada kawan-kawan yang dari luar Pekanbaru, Riau, luar Riau, dia minta dibikinkan Paketan. pakai apa namanya kemasannya. Kemasan. Jadi mereka tinggal seduh. Itu yang masih aku bingung mekanismenya. Ini aku masih Pakai ini kayak teh. celup kopinya. Kopinya gilingnya kasar. Takutnya mereka nggak punya mesin seduh. Mereka maunya tubruk Jadi ini aja. Nanti angkat-angkat gitu. Oh, kayak teh. Kita Dicoba. pikirkan. Iya nanti kita pikirkan. Nanti aku harus diskusi juga dengan kawan-kawan praktisi. Juga ada kawan-kawanku, Mas Sodik dan kawan-kawan lain. Gimana mekanismenya Ada untuk di rumah itu anu. Nah. Seduhan teh. mengemas ini biar bisa dijual lintas. Ya, ini laki-laki ngemas, kalau perempuan ngembak. Kalau tua ngembah. terus ini ada yang namanya dulur-dulur. Dulur ini kopi telur. Oh. Kopi telur ini mirip kayak teh telur, Mm-mm. tapi pakai kopi dan Telurnya nggak diaduk. diaduk. Oh, diaduk. Iya, diremukin. Jadi kayak teh telur bener, Kayak teh telur benar. tapi tehnya diganti kopi. oh. Kopinya tanpa ampas. Di mix. Yo. Sampai sekarang mixernya nggak gede-gede banget, tapi iya. ada mixer yang mini-mini itu kan. Unyu lah ya. Jadi Oke. jadi itu. Terus yang ketiga kopi Ali. Bahaya kita kopi Ali. Oh iya. Mas Ali. Oh. Enggak, itu juga core juga nih. Jadi tidak hanya Ucok ternyata. Ternyata ada Ali juga. Ada MIDI juga. Nah, Dia jadi kalau kopi Ali itu apa ini komposisinya? Ini kan kadang-kadang di tempat lain juga ada kopi tongkat tali, kopi ya ini. Sama kalau nggak? ini nggak tahu atau sama ini enggak buat ya. buatan sendiri? Ini yang jelas racik sendiri atau pasak buminya. Nah, kalau di sini namanya pasak bumi ya, di Indonesia kalau di negara jiran namanya kopi tongkat ali. tongkat ali? Dapat dari kawan Moro Jambi ya. Oh, Moro Jambi. Pansing, Pak Dansing ini itu di kampungnya dan masyarakat sekitarnya dia mendampingi masyarakat untuk bertani. Salah satu hasil buminya itu
pasak bumi yang asli diambil dari sekitar hutan sekitar ya. Siap. Nah, Hasil alam, Ya. hasil hutan non kayu. HHBK. HHBK. Tapi ini tongkatnya itu masuk HHBK. Ya tergantung tongkatnya cilik aja. Tongkatnya kecil. Masuk barangnya NTFB ya. Ya, Iya. Jadi, nah awalnya aku mikir kalau kita pernah ke Malaysia ya, pusat oleh-oleh pasti jualannya beserak kopi Ali, kopi tongkat Ali. Ya kan, kemasan dari merek Uncle Sam, Uncle Cuk, Uncle Wak, Uncle Oppo, semua Uncle lah semua yang ada loh. Ya kan? Ya, benar. Berbagai Itu yang merek. terkenal kalau di sini taunya dari sana ya. Iya, Tongkat kopi Malaysia. tongkat Ali. Padahal aku tanya temen, menurut info dari sana, pasak buminya ngambilnya dari Sumatera dan Kalimantan. Betul. Tapi barang itu terkenal di sana. Kayak cerita Liberika lah mas, Iya, ya kan? benar. Liberika dari Riau, malah yang tahu malah orang Singapura, orang Malaysia, ya kan? Kita bahan mentah aja. Iya, kirim sana. Akhirnya sekarang ya untung ada Nang Coffee dan kawan-kawan yang menyediakan akses untuk Ya. menikmati kopi Liberika khas Riau. Nah ini sama nih, maksudnya aku mau membumikan kopi tongkat Ali atau kopi pasak bumi itu di tanah Nusantara, di tanah Sumatera, di tanah Indonesia lah gitu, bahwa di sini tuh melimpah pasak bumi, tanda kutip ya melimpah ya. Tapi Maksudnya, tidak source-nya dieksplor, masih iya, banyak. tapi tidak dieksplor sebagai yang lain bahwa secara khasiat itu faedahnya Tidak ditemukan, termanfaatkan iya, ini tidak. ini ya. Dan juga ya ica-icanya inilah apa namanya idealis lah ya, mengangkat kearifan lokal ya. Yang kopi rempah ini kan campur nih, banyak dari Jawa juga rempahnya saya ambil kan. Terus yang dari Riau pasak bumi. Pasak bumi. Pasak buminya dari sini. Iya, dari Kuansing. Kuansi. Iya. Tadi orangnya ada lewat sini, tapi pas aku masih tutup, dia cuma moto Bang Melgi. Oh, Moto cepret. habis itu Mau ini. mampir segan, gerbangnya masih tutup, lanjut dulu lah. Jam 5 bang Ini, aku bilang. ini kopinya harganya apa? Ramah ini. Jadi enggak harganya ramah, jadi untuk kelas multi kalangan. Ya. Nah, sangat terjangkau, Segmen. murah, meriah, Gurih, gurih. nyoy. Kalau kata iklan dulu tuh, kata iklan siapa tuh? Murah tapi nggak murahan itu loh. Iklan motor itu loh. Ya kan Pak Haji? Iklan apa? Sepeda motor. Beda motor Astrea. Bukan Astrea. Apa itu? Jetkul. Bukan. Vega R. Oh, fake. Aku pernah punya. Nah, jadi terjangkau. Ini paling Iya. mahal berapa nih? Paling mahal 15.000. 15.000 paling mahal. Coba. Udah bisa nongki. Wifi-nya gratis Oh, ya? gratis. Wifi-nya gratis. Mau ngevlog, bonus wawancara, bonus Wow. live, Wow. mau ngegame, iso. Wow, guling-guling. Nah, gantian lah. Terus aku terusnya ngomong. Nanti aku ambilin air. Tapi cerita dulu lah. Boleh. Tikum nih setelah running berapa bulan, ada perubahan nggak dari konsep awal? Kan kita pasti ngomonginnya kalau saya evaluasi ya. Evaluasi. Bisa secara realistis perubahannya sampai mana, terus ada yang harus dirubah nggak dari konsep awal, terus strategi apa yang dilakukan untuk tetap menggendero apa tetap berjaya gitu. Silakan. Jadi lika-liku Laki-laki. lika-liku warung kopi gitu ya di Pekanbaru, dan ini menjadi masih pemula gitu loh. Tantangannya rata-rata hampir sama. Jadi Kompetitor. kan Banyak ya. banyak gitu loh. Apalagi Pekanbaru itu kayaknya tuh sekarang usaha yang paling seksi itu warung kopi. Yo. Nah, jadi itu pokoknya punya uang sedikit bikin warung kopi. Sama kayak aku. Nggak punya uang sedikit pun. Ya. Tapi sehingga itu kini kalau dulu pernah ini, jadi berebutnya sangat banyak. Tapi juga menjadi catatan selain produk ya, ternyata evaluasi itu kemarin ada mantan
mantan Kasih. bukan mantan orang Kementerian Pariwisata. Iya. Nah, Oh, iya, Pak Pak Ahyar. Ahyar. Jadi dia menyarankan tuh di warungmu ini selain makanan dan minuman orang bisa apa? Kayak foto ini di mana gitu. Itu menjadi koreksi lah. Selain kayak parkir juga itu memang jadi beberapa ini akhirnya beberapa permasalahan kita ketemu solusinya gitu loh. Oke. Ini parking gimana? Akhirnya kita menyatakan parkir di sini aman gitu. Oke, kalau ini mungkin beberapa ini kita belum memulai lah karena hitungan berapa ya? Hitungan 6 bulan ada 6 bulan. belum ada. Nah, Saya aja belum ada 6 bulan ya. belum ada. Aku 3 bulan juga belum ya. 2 bulan setengah ya. Nah, kapan kita akhirnya dengan produk yang ada lakunya begitu-begitu saja, kita mengeluarkan rencananya nih akan mengeluarkan produk baru. Jadi varian menu baru lah yang mungkin tidak ada di tempat lain kayak saya tadi nih kopi telur, core of the core itu. Jadi kita akan ada racikan baru. Kopinya Jamaika. enggak ya? Enggak. Ada kopi terus sama minuman dingin biasanya. Nah, bisa jadi itu tidak ada di tempat lain. Karena Diferensiasi ya. Jadi kalau nggak gitu, ini bisa terjun bebas nyungsep gitu. Jadi harus diakali ya. Harus diakali. Strategi pasar. Karena nanya di beberapa tempat warung di Pekanbaru, misalkan ada beberapa kedai kopi di Pekanbaru, misalkan kayak Arifin Ahmad nih, yang berjejer-jejer yang rame sebegitu gitu loh. Di tempat beberapa kawan saya tanya gimana nih, ternyata flow-nya sama gitu. Misalnya November Desember itu terjun. Terjun. Akhir tahun ya. Akhir tahun terjun. Jadi evaluasinya waktu itu ini gimana nih gitu. Orang sibuk laporan, sibuk nabung untuk tahun baru, sibuk nabung untuk tahun barunya, anggaran belum cair, bla 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 gitu ya. Januari itu oke banget. Oh, Januari naik Januari ya. oke itu, cerut gitu kan. Orang udah free kan. Gitu loh. Orang liburan, orang ini dana mungkin kita udah save bla 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 gitu. Februari terjun lagi, turun lagi, suruh gitu. Dan itu hampir sama. Polanya hampir sama. Nah, mungkin kayaknya kita perlu ini dalam waktu 1 tahun. Jadi akan kelihatan di bulan apa flow-nya seperti apa. Mungkin dengerin tuh. Jadi akhirnya mungkin di bulan apa kita harus meluncurin produk apa, strategi promosi yang kayak mana. Mungkin itu. Kalau ya intinya sebenarnya kalau di warung itu malas posting itu sebagai penyakit yang agak susah diobati gitu loh. Tapi harusnya susah diobati, tapi itu harus dilakukan. Jadi nggak boleh malas sebenarnya, karena eksistensi walaupun dengan media sosial orang belum tentu dia membeli, tapi paling tidak dengan media sosial menjangkau dan dia tahu bahwa warung ini masih buka, ini masih posting kok gitu loh. Tuh dengerin tuh. Gitulah kira-kira. Ini juga kadang-kadang sampai ada yang japri gitu. Warungnya buka apa enggak? Iya, gitu kan. Ada anak-anak tadi tuh, anak SMK tadi kalau mau kesini japri juga. Bang, buka. Jangan Aku sampai tutupnya kalau sakit aja. Kadang sakit pun buka. Tadi ada nge-DM juga. Kemarin kesana tutup katanya gitu. Oh iya, kita malam Senin tutup. Jadi warung memang malam Senin tutup. Itulah fungsi sosial media ya. Sosial media. Salah satu misalkan ada saya evaluasi dari beberapa warung itu, dia setiap hari itu membuat story open dan close. Ada setiap harinya. Oke. Bahwa hari ini tuh denger tuh. Hari ini tuh buka. Penting tuh. Walaupun sebenarnya nggak usah ditulis pun tetap buka. Kita buka gitu loh. Tapi ada kadang orang nanya gitu, buka. Iya buka, masa tutup. Ya, ada close-nya, ada tuh. Nah, itu mungkin sepele sih, tapi bermanfaat. Itu rupanya bermanfaat. Bagi yang jauh, bagi yang nggak punya nomor kontak, atau bagi yang ini, mungkin karena kesibukan kita meracik minuman, makanan, kita belum sempat melihat Instagram atau apa, orang nanya belum sempat kita balas gitu. Tapi ngelihat di story kita udah
menyatakan open atau Cocok. close gitu. Sekali. Itu sih. Tuh catat yang pertama strategi pasar ya, menyesuaikan persaingan dengan kompetitor. Yang kedua apa pola belanja masyarakat Pola ya, belanja masyarakat. Kayak yang kan baru yang secara timeline itu hampir semuanya seragam. ya. Lalu announce pemberitahuan Pemberitahuan. kepada pengikutnya, pelanggannya di sosial media open dan close. Ya, open dan Iya, close, iya, iya. penting. Karena kadang dulu pernah ini ada warung foto gitu ya, dia juraganya ini marah gitu karena tokonya dibuka separuh, pintunya dibuka Kayak separuh. nggak niat ya. Agak niat kata juraganya, kok kalau mau tutup Tutup aja aja. sekalian semuanya pintunya. Kalau mau buka lebar-lebar penuh gitu loh. Jangan membuat keraguan. Iya. Tuh sama kayak tadi tuh Bang Maliki mau datang kan, rupanya gerbangnya masih tutup padahal linknya buka. Akhirnya lewat. Ya. Iya, katanya mau mampir tapi sampai sekarang belum nongol. Ya gitu Terus lah. ya itu memang apa namanya? Mungkin kayaknya perlu 1 tahun kita harus biar tahu Setuju. grafiknya. Ya, sama lah kayak zaman aku usaha mebel dulu kan. Kok ketawa? Iya, pahit coy. Modelnya gede kan, putarannya gede. Ternyata Wah. omsetnya gede. Iya, gitu. Omsetnya gede. Tapi melayani yang gini puluhan ribu, 10, 15 ribu, lu mintir lah kalau bahasa kita ya. Itu Continue. Nek malah tenang kitanya ya. Misalnya nggak ada duit nih, yang habis apa? Yang habis kopi. Wah ini kalau segini ngebon oke lah aja. Tapi kalau berjuta-juta, puluhan juta, kita mau ngebonin dia garuk-garuk kepalanya kan, ini bakal dikasih Mas, enggak gitu kan. ngebonnya oke mas, gitu kan. Terus dada kan, ya Allah Gusti. Dadanya sendiri kan. Iya, dadanya nyewa juga. Ini dadanya istri. Nah, Itu warung. Jadi kalau warung kopi ya kira-kira gitu. Mungkin berbagi bagi para yang akan buka kedai kopi, masih ada kok sebenarnya. Misalkan selain kopi ini yang masih seksi gitu ya. Memang sekarang kopi lagi trending. Buka usaha kopi boleh, gas gitu. gas. Gas, Pak. Gak nongol orang. Tapi tidak ada salahnya di usaha kopi kita itu menyertakan menu yang Oke. Oke. Yang different ya, yang ya diferensiasi. tidak ada Pembeda. gitu. Tuh dengerin. Dan jelas kan kalau makanan minuman kebutuhan primer manusia. Ya. Lapar, Kayak haus. ada teman bilang. Tapi kan kopi udah banyak. Aku perlu cerita nih. Untung ingat. Tadi udah mau cerita tapi lupa kan. Jadi awal-awal jadi ceritanya gini, secara historis kan. Sebulan aku buka itu nggak ngapa-ngapain. Dalam artian nggak ada promo di sosial media, ya kan mas? Iya benar. Nggak ada promo di mana. Ini buka apa nggak sih? Tapi itu buka. Iya. Tapi buka terus. Meja aku tatain apa segala macam itu semua. Pokoknya buka. Ada yang datang aku layanin. Yang biasa datang tuh kawan-kawannya Pandu, tetangga-tetangga sini yang sudah tahu, yang sering lewat. Mereka yang datang. Dan aku nggak promo sama sekali di Facebook, di apa. Pokoknya nggak sama sekali. Yang tahu aja yang mampir, yang kenal gitu kan. Yang lainnya nggak aku kasih tahu di sosial media. Jadi suatu ketika ada di masjid. Aku kan kalau sholat Jumat pindah-pindah kan masjidnya karena banyak sini, jadi aku pindah kadang sini kadang situ. Suatu ketika di sana lah gitu dibahas khutbahnya. Kata aku ini kehabisan bahan khutbah apa gimana lah gitu. Dibahas di khutbah. Orangnya sering lewat tahu aku mukanya mungkin, tapi dia nggak tahu aku kan. Jadi ini biarin aja aku denger keras-keras ngomongnya tahu kan. Jadi di khutbah bilang semakin banyak kedai-kedai kopi ya. Khutbah macam apa itu? Ferguson. Kalau zaman dulu semakin banyak kedai kopi itu semakin banyak ahli-ahli kitab, ahli-ahli orang alim yang membahas kitab. Sekarang? Terus kenapa gitu maksudnya? Terus kalau nambah kedai kopi itu kenapa gitu? Masalahnya apa? Masalahnya apa gitu? Aku juga bingung loh. Ini kehabisan bahan kayaknya nih, karena terlalu singkat mungkin khutbahnya kan. Jadi ditambahin lah biar nggak terlalu singkat. Ahli kitab ini di belakang rak buku mau
mau buku yang dari menye-menye sampai yang serius ada. Kalau mau kurang tinggal ambil di lemari dalam. Apa masalahnya itu? Aku bingung. Tandai mukanya apa? Stempel. Nggak tahu nih siapa nih. Terus Aku cuek aja. Ya ampun, sampai begini menjadi bahan khutbah. Kenapa counter nggak dikomentari? Kenapa paket data ini nggak dikomentarin? Bahwa di situ lah lebih banyak unsur maksiat dan dosa. Kalau kita mau sok radikal lah ya. Bekas linknya masih nyantol itu tuh. Link adalah pemersatu umat. Itu hal yang sangat umum. Bang Eri. Pemersatu bang. Pemersatu. Pemerdua nggak ada bang. Jadi aku sampai bingung. Itu jadi bahan khutbah. Heran aku. Tapi aku kan sebagai jemaah yang baik nggak mencegah ya kan. Pulangnya juga aku biarin aja. Bodoh amat. Nggak interupsi ya Pak Subhan. Interupsi gitu kan. Interupsi gitu. Keberatan gitu. Bodoh. Dia oke lah, itu salah satu cerita bahwa gitu kok jadi. Yang penting kan kita bikin usaha tadi kan. Warung kopi, bikin usaha kopi. Harganya oke. Memfasilitasi masyarakat yang suka ngopi. Ya kan. Kedua, membudayakan budaya. Kopi kan mau nggak mau jadi budaya, walaupun datangnya setelah masa kolonial atau masa ulama gitu kan. Setelah masa ulama datang ke sini bawa kopi. Ada juga teori yang bawa yang datang perkebunan di sini yang bikin perkebunan kan masa kolonial gitu. Itu oke lah, terserah pakai teori yang mana. Bahwa itu akhirnya itu kan jadi budaya di Nusantara, minum kopi dan minum teh ya kan. Kita jualan kopi ya juga dalam rangka membudayakan kopi. Itu makanya di menu nggak banyak kopi-kopi ala western itu aku buat karena ya latte orangnya atau apa macchiato apa kasian delu apa semua nggak ada. Kasian delu. So, maksudnya aku bilang aku kalau mikirin menu-menu Eropa mungkin ya belajar di YouTube kan bisa ya dan resep-resep di Google banyak, tapi aku males dalam arti masih banyak loh potensi-potensi lokal kearifan lokal yang bisa kita gali gitu kan. Kayak metode ibrik gitu kan, kan ada yang versi lokal kan, yang di Jogja yang bahkan kalau yang versi angkringan ada kopi jos segala macam itu kan tradisional yang harusnya kita angkat ke luar negeri gitu kan. Orang sana nggak ada itu. Nggak ada, kayak kopi rempah ini sini juga mungkin ada, tapi beda bahan dan beda penyajian gitu ya. Di sana ada kayak ibrik kan, sini kopi rempah juga kan. Turki ya, dan lain-lain lah. Jadi banyak potensi lokal yang harus kita olah. Itulah. Silakan gantian. Ya, gitulah. Kita putar dulu ini iklannya tadi. Iklan dulu. Oh, iklan dulu, istirahat dulu ya. Nah, biar ini mau bikin dadah bentar ya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi ke obrolan kita tentang hashtag ya Mas ya. Sama balik ke laptop Mas Sodik Purnomo. Walaupun tadi udah kemana-mana, semoga bermanfaat lah ya. Semoga bermanfaat. Ini jadi intinya hasil diskusi ini selain di live di Facebooknya Sabda Cyber ya, juga nanti suaranya kita posting audionya di podcast punya Sabda juga, lalu channel YouTube-nya juga nanti kita posting di channel YouTube-nya Sabda. Tapi untuk yang podcast sama yang channel YouTube mungkin ada cut dikit-dikit lah, karena mungkin ada kata-kata yang nggak senonoh, yang banyak mungkin biar kata-kata. Lebih dinikmati lah ya. Ya itulah, biar bisa dinikmati dan tidak melanggar aturan. Kayak yang tadi yang tentang domain gitu kan. Sensor lah. Nah, lalu kita balik lagi ke pokok bahasan
kita malam ini itu tentang hashtag. Nah, secara teori, kebetulan aku punya teorinya sedikit nih tentang hashtag. Hashtag itu apa? Nah, hashtag adalah sebuah kata atau frase tanpa spasi yang diawali dengan simbol hash. Hash itu yang Pagar. pagar. Ini adalah bentuk tag metadata. Secara teoritis itu adalah metadata. Kata-kata dalam pesan pada microblogging atau jejaring sosial media seperti Twitter, sosial media Facebook, Google+, Instagram dapat ditandai dengan menempatkan hashtag tadi, tagar di depan kata tersebut. Nah, itu dari organicsdigital.com. Nah, lalu hashtag dapat berupa kalimat atau kata tanpa spasi. Contohnya, penulisan artikel dengan penambahan hashtag organik digital. Dengan hashtag tersebut, maka informasi yang ditambahkan hashtag organik digital akan otomatis tergabung menjadi sebuah kelompok artikel dengan hashtag yang sama di dalam suatu halaman. Nah, jadi itu tadi pengelompokan, makanya kita bagi hashtag itu dengan klaster. Klaster pertama ya berdasarkan kejadiannya, lalu demografi atau geografis, lalu terakhir itu hashtag besar yang mau kita cangkolkan, kelompokkan konten kita di situ. Nah, lalu sebuah hashtag hanya terhubung ke media tertentu dan tidak dapat terhubung dengan gambar atau pesan multi platform atau dari platform yang berbeda. Itu teori tahun 2000. Bikin tesis tahun 2017. 2017-an. 2017. Karena supaya sekarang bisa lintas platform. Ya, sekarang ini teori lama. 2017 ya tersisnya. Algoritmanya habis itu berubah dan bisa lintas platform karena minimal kita bisa searching di searching engine dengan hashtag tertentu itu akan terbaca metadata hashtag tersebut. Nah, lalu hashtag difungsikan untuk menggolongkan tema atau topik yang lebih spesifik dalam sosial media. Dan di sisi lain juga mempermudah orang lain untuk mencari topik yang berhubungan atau yang saling berhubungan. Yang tadi aku bilang, misalnya kita mau cari topik tentang karate. Dengan menambah frase karate atau searchingnya kita di kolom ya, udah terkelompokan yang pakai hashtag karate. Atau kopi atau fotografi atau street fotografi atau landscape fotografi itu semua. Bahkan kalau di Instagram kita bisa follow hashtag tertentu ya. Misalnya kita bisa follow hashtagnya Riau, bisa. Nanti pas ada klinik dapat notif. Atau ya ketika ada itu bisa kita nyalakan notifnya untuk mendapatkan notifikasi bahwa ada post baru. Misalnya kita mau follow hashtagnya Genpi Indonesia. Dapat pemberitahuan generasi pesona Indonesia. Ya. Atau generasi pesona Indonesia. Kalau di email mungkin Google udah ada ya. Ada. Dulu kan ya di zaman dulu kan mailing list ya. Mailing list itu jadul banget tuh ya. Sampai sekarang aku masih punya 3 yang aku ikuti. Iya, masih hidup kan. Ada pemberitahuan tuh, mau dihapus kan gitu. Benar. Ya, itulah. Lalu berikutnya. Nah, dalam dunia digital, khususnya digital content marketing pada sosial media, hashtag berguna untuk mengelompokkan sebuah tema atau informasi produk agar orang lain atau calon customer dapat menemukan informasi yang Anda sampaikan pada sebuah artikel dengan hashtag tertentu. Nah, itu dia. Hashtag sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mempermudah pengelompokan konten tadi yang kita bicarakan ya. Misalnya dikelompokkan secara geografis, kota, provinsi, negara, atau bumi. Misalnya rupanya sosial medianya bisa diakses dari Pluto gitu kan. Ada bumi bulat, dan bumi datar. Lalu orang Pluto bikin hashtag Pluto gitu kan. Bisa aja besok-besok. Sekarang belum ada. Misalnya ada orang tinggal di Pluto kan. Nah, fluid yang ada. Arya Panam. Nah, PNM Panam Merdeka. Lalu misalnya gini, mempermudah pengelompokan konten ya. Kita ketika Anda membuat sebuah artikel atau postingan tentang sesuatu dalam sebuah sosial media, Anda dapat memberikan sebuah hashtag tertentu untuk mempermudah dalam pengelompokan artikel yang memiliki tema atau topik yang sama
serta memudahkan pembaca untuk mengetahui inti dan tujuan dari artikel Anda. Bahkan Anda dapat membandingkan dengan melihat update terbaru dari artikel lain yang memiliki hashtag yang sama dengan artikel yang Anda buat tadi. Hashtagnya sama kan, misalnya kopi. Kita bisa ngelihat, bisa analisa hashtag kopi yang diposting oleh orang. Itu tadi. Amati. Jangkauannya berapa, dimension berapa, itulah social media analysis tadi kan. Nah, itulah kerjanya si Sabda Cyber dan kawan-kawan di belakang itu. Itu ya pemirsa. Di belakang balik tembok itu. Konon. Ada tuh. Yeah. 2, mempermudah pencarian konten. Itu kita bilang tadi pencarian. Jadi hashtag itu selain juga pengelompokan juga pencarian. Jadi ketika ada orang mencari tema tertentu, dia akan mencari hashtag itu. Mencari frase tertentu atau kata tertentu yang akan menarik atau meng-crawling hashtag. Pengelompokan artikel dengan menggunakan hashtag tentu saja dapat memudahkan Anda dalam mencari sebuah informasi atau konten yang Anda inginkan. Misalkan Anda mengetahui informasi mengenai digital agency pada sosial media tertentu, maka Anda akan memasukkan hashtag digital agency. Nah, tadi ya, digital agency. Pada kolom pencarian dan semua artikel postingan yang mengenai topik tersebut akan muncul dalam sebuah kelompok artikel. Itu juga berlaku di blog ya. Sekarang? Ya, misalnya kita cari, misalnya kita mau nulis postingan di blog ya, ngeblog ada keyword kan, keywordnya misalnya Tenas Effendi atau budaya Melayu Riau, kan. Ketika kita mencari itu, rujukan pertama selain kata yang ada di dalam badan berita, badan postingan juga merujuk ke metadata keyword tadi. Karena keyword tadi itu atau tag tadi itu metadata, data dasar sebagai salah satunya untuk pengelompokan dan pencarian. Begitu. Gampangnya begitu. Itu tidak hanya berlaku untuk di web kita sendiri ya, betul, termasuk pencarian orang ya. Betul. Jadi itu salah satu menaikkan SEO, searching engine optimization itu kan. Jadi penggunaan hashtag dan keyword yang bijak dan tepat sasaran. Jadi nggak semuanya diastikin. Kadang ada satu artikel misalnya wisata Riau, keywordnya hashtagnya sampai berapa belas gitu. Kontennya sekilo, hashtag 5 kilo. Ya Allah, berat di hashtag. Jadi harusnya yang hashtag itu jadi konten. Kebalik ya kan? Ya, harus jadi kalimat. Ya, jadi kalimat ini malah semuanya menumpuknya di keyword. Itu kebalik. Harusnya keyword itu ya cuma kata kunci. Kalau kita jurnal akademik ya, jurnal penelitian kan kata keywordnya, kata kunci cuma berapa ekor aja tuh, ya kan? Tapi artikel penuhnya baru muatnya full atau abstrak gitu ya, atau abstraknya aja gitu. Tapi kan lebih lengkap daripada keywordnya. Ini semua kata jadiin keyword. Ya astaga. Nah, yang ketiga, memperluas postingan. Jika Anda menulis sebuah artikel dan postingan sebuah sosial media, maka dapat melihat postingan Anda adalah semua orang yang telah menjadi teman atau menjadi follower akun Anda. Namun jika Anda memberikan sebuah hashtag dalam sebuah postingan Anda, maka seluruh pembaca dan pencari informasi di sosial media yang memasukkan hashtag terkait dan artikel Anda akan dapat membaca artikel yang Anda buat. Tadi pengelompokan. Kopi. Ketika kita bikin hashtag kopi, orang yang bikin hashtag juga, dia akan muncul di kolom, salah satunya kolom searching Instagram ya. Karena kita sering bikin hashtag kopi, dia akan muncul. Bahkan kadang ada penawaran. Anda menyukai post tentang Indonesia, apakah Anda mau mengikuti? Nah, itu salah satu contohnya tuh. Tawaran. Iya. Ini yang terakhir, sebagai sarana promosi produk, itu dia kuncinya digital marketing menggunakan hashtag. Sebagai seorang digital marketing, hashtag akan dapat membantu dalam mempromosikan produk yang telah dispesifikasikan ke dalam sebuah informasi atau pesan yang telah ditambahkan dengan hashtag. Jadi dispesifikasikan dulu atau dianalisa dulu hashtagnya untuk penggunaan tertentu, lalu habis itu digunakan. Itulah kerjaannya yang di belakang sana tadi. Sejumlah perusahaan telah memanfaatkan fungsi hashtag untuk dapat memperluas jaringan customer dalam mengetahui produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan sebuah digital agency akan memberikan hashtag website development dalam sebuah promosi produknya untuk menginformasikan para pencari informasi bahwa salah satu jasa dari perusahaan tersebut sesuai dengan hashtagnya, yaitu web development. Nah, itu dia 4 fungsi hashtag, antara lain secara teoritis di sebuah
proposal tesis yang nggak jadi-jadi. Ini nanti mungkin bisa ditambahin ya, tambahin slide kali di. Bisa sebenarnya, cuma karena tadi mepet kan. Nggak, Mungkin maksudnya nanti di yang recordingnya. di Yusuf, Yusufnya. di Yusuf nanti kita tambahin lah. Oke, nanti kita tambahin yang teori ini. Supaya bisa diulang-ulang. Dibaca-baca. Oke, itu konklusi dari diskusi kita malam ini. Yang entah apa-apa nih, semoga faedah lah ya, daripada kita gibah ya. Bermanfaat gitu kan. Karena kalau misalkan semua digibah, nanti jauh tidak bermanfaat. Nah, ini mungkin lebih bermanfaat lah. Ya, di like ke, di share ke apa gitu ya, biar kalau misalkan ini menjadi jariah pahala gitu kan, keren juga kan. Oke, mantap. Terima kasih semuanya sudah menyimak diskusi yang minum dulu lah ya, yang di record secara live. Ini live record di fanpage, habis itu recordnya kita share di podcast dan YouTube sebagai sarana belajar bersama, diskusi dan capacity building untuk sosial media lah ya. Tanya-tanya boleh. Kan saya ini tanya nih, misalkan sesinya udah habis, tanya-tanya nanti kita akan dibalas oleh yang di belakang. Ya, nanti ada ya tetap interaksi lah. Iya. Kalau di kolom YouTube bisa dibalas. Di podcast bisa dibalas, kalau enggak bisa DM di Instagramnya Cyber atau Instagramnya Mas Sodik atau Instagram pribadi. Nanya nomor sepatu boleh. Tapi kalau nomor sepatu harus ada sepatunya. Iya. Nanya aja nggak usah. Belum udah minta endorse kan. Padahal nontonnya belum. Ya udah deh. Udah malam, walaupun tadi ada break sedikit gangguan teknis, tapi it's okay. Alhamdulillah lah, tanggap Bapak PLN-nya. Kata orang sebelah tak jadi soal lah. Tak jadi soal lah, tak apalah ya kan. Alhamdulillah PLN-nya tanggap cepat, langsung nyala. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Odi. Oke, terima kasih Mas Ari. Dari Nang Coffee, Tikum sudah mampir ya. Saya dari tadi. Jos. Semoga. Oke, mohon pamit. Pamit. Selamat malam. Maaf nih ya. Kalau ada salah-salah, rupanya ada gibah juga. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Maunya anti gibah-gibah, rupanya gibahin orang juga kan. Ya nggak apa-apa lah dikit-dikit kan. Hilaf aja. Terima Tapi kasih. mohon dimaafkan lah. Masa Tuhan aja memaafkan manusia, enggak. Saru ya. Terima kasih ya, terima kasih untuk yang udah datang. Halo semuanya. Kita kembali lagi mungkin minggu depan atau berapa hari lagi ada teman-teman yang mau ngisi juga, nanti kita live lagi. Terima kasih. Hamidi tuh ahli jamur tuh. Oh iya, penjamuran, jamur panu, jamur enggak. Jamur apa namanya, Mit? Jamur tiram. Ya, dia ternak jamur ya. Udah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.